Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Juliarina Frianti, NPM 187510831. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Sosiologi dan Perilaku Menyimpang. Di sini saya menggunakan teori labeling. Teori labeling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang dianggap menyimpang kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori labeling menjelaskan penyimpangan, terutama ketika pelaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder atau second deviant. Mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang. Tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial negara yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang. Analisis tentang pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi orang lain. Artinya, ada orang-orang yang memberi definisi, julukan, atau pemberi label pada individu-individu atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Penyimpangan tidak ditetapkan berdasarkan norma, tetapi melalui reaksi atau sanksi dari penonton sosialnya. Dengan adanya cap yang dilekatkan pada diri seseorang, maka ia yang diberi cap cenderung mengembangkan konsep diri yang menyimpang atau disebut juga sebagai proses organisasi psikologis dan kemungkinan berakibat pada suatu karir yang menyimpang. Menurut para ahli, teori labeling mendefinisikan penyimpangan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan bahkan mungkin juga membingungkan, karena untuk memahami apa yang dimaksud sebagai suatu tindakan menyimpang harus diuji melalui reaksi orang lain. Oleh karena itu, Becker, salah seorang pencetus teori labeling, mendefinisikan penyimpangan sebagai suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada seorang pelanggar. Perspektif labeling menengahkan pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpangan dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut menyebabkan mendorong orang masuk ke dalam peran penyimpang. Ditutupnya peran konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan label menyebabkan orang tersebut dapat menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label. Untuk masuk ke dalam peran sosial konvensional yang tidak menyimpang adalah berbahaya dan individu merasa teralienasi. Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya. Contohnya seperti pemberian cap kepada perempuan yang disebut sebagai cabe-cabean. Ada beberapa faktor yang membentuk labeling sebagai cabe-cabean kepada remaja perempuan, yaitu adanya stigma negatif pada remaja, sehingga ada batasan dalam berperilaku, berpenampilan, dan beraktivitas. Selanjutnya, perilaku sehari-hari remaja perempuan yang dianggap menyimpang, seperti keluar rumah,
ketika malam hari, nongkrong di malam hari dan di pinggir jalan, serta bersama laki-laki, naik motor bertiga, dan berpakaian tidak sopan atau tidak menutup aurat. Perilaku tersebut dianggap menyimpang oleh masyarakat, sehingga memunculkan reaksi sosial berupa pelabelan atau labeling sebagai cabe-cabean kepada remaja perempuan. Labeling sebagai cabe-cabean merupakan mekanisme pengendalian sosial dari masyarakat. Namun dimaknai oleh remaja perempuan bahwa masyarakat terlalu berlebihan dalam membatasi kehidupan remaja perempuan. Remaja perempuan menganggap perilaku itu wajar, dengan alasan itu adalah haknya dalam menjalani hidupnya. Ada juga yang melakukan pengelaan dengan alasan belum dewasa dan beranggapan masyarakat tidak adil karena memberikan reaksi berbeda kepada remaja perempuan, namun tidak pada remaja laki-laki yang berperilaku sama. Adanya labeling sebagai cabe-cabean mendorong remaja perempuan bergabung dengan subkultur yang dianggap menyimpang, yaitu teman nongkrong. Hal tersebut mendorong remaja perempuan semakin berperilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat, seperti lebih sering keluar malam dan nongkrong saat nongkrong. Aktivitas teman nongkrong tersebut seperti merokok, mabuk, dan berpacaran. Sekian penjelasan dari saya tentang teori labeling dan sebuah contohnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.